Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjutkan untuk pembuatan konfigurasi wireless LAN atau WLAN. Baik, yang pertama kita aktifkan dulu untuk wirelessnya. Teman-teman ke wireless, kemudian checklist WLAN satunya di enable, kemudian klik dua kali. Tapi sebelum itu kita buat dulu passwordnya di security profile yang ini ya. Tambahin aja password, kemudian modenya dynamic case. Di sini kita setting dulu untuk supaya passwordnya kelihatan. Autentikasi type-nya kita pilih WPA PSK dan WPA 2 PSK. Passwordnya 123 45678 123 45678. Nah ini ya, kalau udah di oke, kembali ke WiFi interface, klik dua kali di WLAN 1 ke tab wireless ya, kemudian kita pilih AP bridge access point bridge, kemudian bandnya pilih yang maksimal B/G/N. Untuk SSID nya kita pakai nama, bukakan nama, passwordnya diganti password. Oke, di play. Oke, harusnya ini udah nampil wirelessnya. Nah ini ya, nampil nih. Ini apa nih? Ini belum di reset. Ini ya, Utaka Wahyu. Baik, berikutnya kita konfigurasikan IP address untuk si WLAN-nya. Tambahkan IP-nya 192.168.2.1.124. Interface-nya WLAN, kemudian kasih nama WLAN. Nah, dah. WLAN, VLAN, internet. Ini sudah. Baik, untuk DHCP pool kita buat aja di hotspot sekalian. Caranya IP hotspot, kemudian hotspot setup. Ini ya, setupnya di WLAN 1, kemudian di next. Mask rate ini otomatis nanti supaya ngebuat di firewallnya. Kemudian address pool ini kita ganti sesuai dengan soal, yaitu dari 20.10 sampai dengan 20.50. Bentar, di next ya. Sertifikasinya kita nggak pakai SSL. Kemudian simple mail transfer protocol yang kita skip juga. DNS nya kita skip juga boleh. Kemudian untuk DNS name untuk local hotspot server kita ketik portal smk.sh.id. Next, untuk create local hotspot user kita pilih admin aja. Kalau udah di oke. Nah ini otomatis membuat pool nih ya. Nih pool 10 sampai dengan 50 sama nih. Kalau cek di DHCP server harusnya ya sama. Kenapa merah? Karena belum ada yang terhubung sih. Nah, nanti kalau udah ada yang connect dia nggak merah kok. Sekarang ini udah. Sekarang ubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan selamat datang di hotspot, nama, kemudian nama sekolah, silakan login. Sebelum itu klik dulu ini, terus reset HTML. Nah, reset. Kalau udah kita ke file. Nah di sini ada file hotspot. Kita cari cara yang gampang aja. Kita misalkan buka folder musik ya. Kita buat folder musik. Terus file tadi. Nah ini cari yang hotspot/login ini ya. Kalau udah, tarik aja ke sini. Nah kita buka coba. Oke, tampilannya kayak gini. Tadi disuruh minimal tuh ada tampilan selamat datang di hotspot kita. Sekarang kita buat tampilannya. Boleh pakai text editor apapun, biar mudah ya, kayak Sublime Text atau Visual Studio Code atau lainnya. Cuma kalau misalnya cuma ada Notepad, yaudah kita pakai aja Notepad.
biar kayak zaman dulu gitu. Nah, di sini ada banyak tag HTML, CSS juga, dan JavaScript beberapa. Kita akan membuat tampilan di sini ya. Di bawah Let Switch Key boleh, atau di atas please log on boleh. Pilih aja mudah. Kalau biar mudah, ini kan carinya banyak nih. Mana Let Switch Key gitu kan. Nah, itu kita ketik di keyboard ya, Ctrl F. Cari aja Let Switch Key. Nah, ketemu nih. Kita bisa buat di atas atau di bawahnya, tapi kalau saya mah di bawahnya aja. Kita copy aja yang ini, terus di paste. Ini kita ganti, kita buat yang besar pakai heading H2, terus diketik selamat datang di apa tadi, di hotspot NN nama, kemudian SMK nama sekolah, di hotspot Wahyu Budi SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Terus ada tuh silahkan login. Nah, kayak gini boleh. Jadi di save ya, di save, nanti tampilannya berubah. Nah, kayak gini cukup lah, kayak gini cukup kok, ini minimal banget. Oke, kalau udah sih itu dulu. Atau misalnya mau pakai tambahan CSS boleh, misal pakai backgroundnya apa, black misalkan, kemudian pakai warna putih. Nah, kayak gini nanti tinggal, nah ini ya, mending kayak gini ya, ada tampilannya. Atau misalnya menambah lagi padding, misalkan tambah paddingnya 10 pixel biar agak gede gitu. Nah, kayak gini boleh juga. Udah cukup. Kalau udah, ini boleh di close. Terus ini dibuka. Ini login yang baru tadi, login yang udah di save ya. Sekarang tarik ke sini, drag and drop, tarik ke sini, tarik ya. Kan kalau di sini sekarang waktunya 21:43. Seharusnya kalau kita masukin yang baru itu berubah. Nah, nih 21:25:29. Oke, itu hotspotnya udah berubah tampilannya, harusnya udah berubah. Mau cek sekarang atau nanti aja ya. Kita buat dulu yang konfigurasi user. Oke, sekarang kembali ke hotspot, IP hotspot, kemudian user profile. Di sini kita buat 3 user profile, yaitu kepala sekolah. Share user berapa? Boleh 5. Untuk limitnya 5M, 5M/5M. Di apply, kemudian di copy biar mudah buat untuk guru. Limitnya 3M/3M, di apply, kemudian copy lagi untuk siswa. Pertanyaannya kenapa siswa kecil? Ayo ya, udah terima aja ya. Limitnya 2/2. udah di oke. Udah buat 3 user profile. Sekarang kita buat usernya, tambahkan di sini ke tab user ya, kemudian tambahin untuk servernya hotspot 1, jangan lupa diganti. Untuk user pertama kepala sekolah dulu, passwordnya 123, kemudian profilnya juga jangan lupa diganti, disamakan. Oke, user kepala sekolah udah buat. Sekarang user untuk di copy ya biar cukup mudah. Guru, passwordnya 456, kemudian profilnya guru. Terus ini di copy lagi aja. Usernya siswa, passwordnya 789, profilnya siswa. Play. Oke. Oke, kita udah buat user. Ini udah selesai nih. Boom. Oke, udah saya. Pengujian sekarang. Pastikan di sini itu udah connect ke internet.
Apa belum? Coba cek dulu. Eder 1254 IP firewallnya harusnya udah kita buat. Ini ya, masquerade eder 1 action masquerade. Coba kita cek IP address, IP DHCP client udah. Coba kita matikan, terus kita hidupin lagi, terus coba kita ping Google, ping 888 no routes. Cek IP rootnya 20.1 udah terhubung. Ini kenapa? Harusnya udah bisa. Oke, coba saya restore dulu mikrotiknya ya. Tunggu sebentar. Sistem kemudian reboot. Tunggu ya. Oke, sekarang coba kita login lagi. Kalau masih error berarti ada yang salah. Ini ping ke internet. Sekarang coba ping, tadi ping ke itu, sekarang ping internet. Kenapa nggak bisa? Karena ada IP yang sama. Kalau di DHCP internet ini 20.253 berarti gateway-nya itu 25. Ini ya, berarti networknya 20.0/24. Sedangkan IP WLAN-nya sama dengan IP DHCP client. Saya mau ganti dulu untuk IP internetnya. Sebentar, saya setting di router yang internet saya. Oke, ini udah masuk ke router internet punya saya. Sekarang saya ganti dulu supaya IP-nya nggak sama. Saya ganti 21, bisa lah ya. Saya ganti 21, kemudian IP DHCP servernya ini juga harusnya berubah juga sih, tapi kita hapus saja DHCP servernya, terus IP poolnya juga dihapus supaya nggak konflik. Sekarang setup ulang untuk internetnya, dan next aja deh. Terus IP poolnya udah masuk, IP internet udah diganti. Ini saya ngambil internet dari WiFi ya, jadi nggak pakai kabel internetnya. Sekarang buka cmd, terus ipconfig/renew. Kita tunggu sampai dapat internet. Baik, di sini udah dapat IP untuk internet ya, 21.254. Ini udah ada internet juga. Sekarang kita kembali lagi ke mikrotik yang kita setting. Saya cabut dulu, terus ini saya hubungin lagi ke laptop. Kita kembali ke mikrotik, ke router buat Wahyu. Ini DHCP client udah ganti ke 21 ya, otomatis. Sekarang coba kita ping ke google.com. Nah, ini udah benar. Mohon maaf atas segala kendala yang ada, karena saya lupa untuk nyeting IP ini, jadi sama soal. Oke, udah dapat internet. Sekarang kita lakukan untuk pengujian ya. Pengujian apa? Ini sih sebenarnya pengujian terakhir, cuma biar ketahuan ya, saya uji hotspotnya sekarang aja. Konekkan ke kakak Wahyu. Nah, otomatis login ke hotspot yang harusnya tampilannya itu udah berubah. Nah, kayak gini ya, selamat datang di hotspot. Nama, kalau tampilan mobilnya kayak gini. Oke, sekarang kita login sebagai kepala sekolah. Passwordnya apa? 123. Udah login nih sebagai kepala sekolah ya. Coba kita speed test lah, apalagi nguji apakah limit bandwidthnya itu benar atau enggak untuk kepala sekolah 5M. Kita login dulu.
Terus lihat di quick quiz, quiwi atau simple quiz ya orang-orang ngomong. Di sini untuk hotspot kepala sekolah udah aktif simple quiz-nya, maksimal download dan uploadnya 5 MB. Terus kita uji aja langsung. Oke, saya ulang. Nah, ini sekarang kita run speed test. Harusnya sih nggak lebih dari 5 MB ya. Nih, kalau dia mau mendekat 5 MB merah, berarti limit bandwidthnya udah berhasil ya. Terus kalau mau ganti user gimana? Ya tinggal buka aja alamatnya, portal smk.ac.id/status. Kalau nggak bisa pakai apa? Pakai IP address. Misal gini 192.168.20.1/status. Ya udah, ini yang paling cepat berarti pakai IP address. Kalau ini agak lama karena dia manggil DNS, karena DNS ini harusnya nggak terdaftar di internet, cuma buat lokal doang. Sedangkan kita saat ini udah terhubung ke internet, makanya dia ngecek itu DNS-nya aktif atau enggak gitu. Ya udah, di sini kita log off. Nah, kalau mau login lagi harusnya kembali ke halaman login. Apa yang lupa di sini? Kita lupa matiin apa? Chatnya, hotspot, kemudian ke server profile, pilih ya ini ya. Kemudian diklik login, kemudian cookie-nya dimatiin. Cookie ya, maaf, cookie bukan chat. Dah, kalau udah tinggal di refresh aja sih kalau mau. Terus log off, login lagi. Nah, ini teman-teman bisa login sebagai guru ataupun siswa. Habis itu cek aja lagi speed testnya. Nah ya, sekarang saya nggak login sebagai siapa-siapa. Ya, dia minta login sih itu. Dan harusnya ini nggak ada internet nih, no internet. Dah, kita disconnect. Tampilan udah, limit bandwidth udah. Ada lagi yang belum? Kita lanjut ke bawah dulu ya. Oh, ini konfigurasi WiFi router. Kita harus nyeting NTP. Oh, untuk ini gimana ya? Kita next aja ya di video berikutnya karena udah terlalu panjang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.